Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti biasa, jangan di skip teman-teman, khawatir kalian melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Dan terus ikuti channel ini agar saudaraku tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Kali ini saya akan bercerita teman-teman pengalaman saya beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu, ya kurang lebihnya sekitar 10 tahunan yang lalu. Dimana waktu itu saya meruqyah dua pasien bersamaan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Artinya di sini saya tidak sempat pulang dan langsung ke tempat berikutnya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, tepatnya itu waktu Presiden Jokowi sekitar masih 1 tahunan. Jadi saya bersama teman saya itu dijemput oleh pasien dari Wonogiri. Jadi saya meruqyah ke Wonogiri dari seorang pengusaha mie. Jadi beliau ini produsennya mie. Nah, kita ke Wonogiri itu untuk meruqyah orang tuanya. Sesampainya di Wonogiri, kita bermalam di sana teman-teman. Semalam kita di sana. Nah, kita juga akhirnya ditelepon oleh seorang pasien yang mendadak harus kita menangani salah satu saudaranya. Nah, dari percakapan akhirnya kita janjian setelah dari Wonogiri, baru kita langsung ketemuan di titik yang sudah ditentukan, yaitu di Solo. Nah, selesai kita itu meruqyah di Wonogiri, barulah kita pulang, tapi bukan ke rumah, langsung kita menemui pasien berikutnya, yaitu dari Solo. Jadi kita ini harusnya ke Probolinggo ya, dari Wonogiri pulang ke Probolinggo, tapi di sini kita dari Wonogiri langsung ke Solo. Nah, di Solo kita ketemu dengan pasien kita, barulah di situ kita oper atau ganti kendaraan. Nah, dari Solo kita langsung ke Magelang teman-teman. Nah, nyampe di Magelang itu sudah malam. Kita tidak bisa langsung ke TKP karena sudah tidur ya. Akhirnya kita istirahat di hotel. Nah, paginya kita baru dari hotel berangkat ke TKP. Saudaraku, jadi pasien kita yang di Magelang ini itu divonis gagal ginjal. Sampai tangannya ini bersisik. Saya melihatnya tuh hitam, terus kayak ada bersisik gitulah. Nah, dia ada di kursi. Kalau enggak clue ya kayak kursi roda gitu. Memang sudah sulit dia untuk berjalan. Dan minumannya pun itu ditakar. Seminggu 2 kali dia harus cuci darah di Jogja. Ya intinya lah di rumah sakit. Seminggu 2 kali dia cuci darah. Nah, setelah itu seperti biasa kita masih bertauziah ya. Jadi kita menyampaikan karena ini pasien yang perdana ya, baru melakukan ruqyah. Jadi SOP-nya itu kita menyampaikan syarat-syarat ruqyah, apa itu ruqyah, terus yang harus dipenuhi yaitu masalah akidah dan lain sebagainya. Jadi siapapun pasien yang mau meruqyah dengan cara syariah, maka wajib harus memusnahkan jimat-jimat. Jadi ini untuk SOP kita ya. Nah, setelah itu barulah dikumpulkan jimat-jimatnya teman-teman dan dimusnahkan. Nah, setelah itu barulah dimulai acara pengobatan ruqyahnya.
Nah, yang meruqyah pertama kali itu adalah teman saya. Jadi dari ya pagi lah, sekitar jam berapa, jam 10-an paling ya, itu diruqyah. Saudaraku, tahukah kalian, ini diruqyah dari pagi sampai sore, hanya istirahat sholat, jinnya ini tidak keluar. Sedangkan reaksinya keras. Nah, seperti apa jin itu kalau tidak keluar? Itu pasien tetap meronta-ronta, pengen muntah tapi nggak bisa. Jadi ada sesuatu yang mengganjal atau yang sesuatu yang menekan untuk keluar tapi tidak bisa. Jadi meronta-ronta terus pasien ini. Reaksi terus, reaksinya sangat keras. Nah, sampai akhirnya waktu sampai asar kalau tidak keliru. Masih sholat lagi. Nah, setelah itu barulah sama teman diserahkan ke saya. Karena memang kebetulan ya, bukan kebetulan, artinya begini. Ketika sudah pasien ini ada kesulitan, jinnya bandel, itu biasanya diserahkan ke saya, bukan artian di sini saya lebih hebat, enggak. Tapi kebetulan saya ini bagian gorok. Jadi kalau sudah jinnya bandel itu sama teman-teman selalu dibilang, kalau enggak keluar kon, tak kasih ke Ustadz Selamat. Ustadz Selamat itu tukang gorok, gitu. Bahasanya begitu. Nah, karena ini tidak keluar, akhirnya saya yang gilir. Nah, ketika saya sudah ganti yang meruqyah, akhirnya saya gorok ini lehernya. Karena memang tidak ada, tidak mau keluar dia, jinnya tidak mau keluar. Nah, ketika saya gorok terus, yang harusnya paling tidak minimal muntah ini nggak ada. Terus seperti itulah. Jadi kalian kan sering melihat ya gimana reaksinya orang kalau sudah diruqyah. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada yang keluar gitu. Nah, saya curiga nih, kok ini ada tingkat kesulitan, ada apa? Padahal jimat-jimatnya sudah nggak ada. Tapi saya nggak percaya nih. Kenapa? Jadi begini ceritanya. Ini belum saya cerita teman-teman. Pasien ini ya, ini orangnya sangat positive thinking. Dia tidak pernah berpikir negatif kepada siapapun. Karena dia berpikiran ketika dia baik pada orang, orang akan baik kepada dia. Dan disinilah letak masalahnya dia. Dia salah. Kalau beranggapan ketika kita baik kepada orang, orang akan baik kepada kita. Tidak. Tidak begitu teman-teman. Tapi dia baik-baik. Karena menganut paham seperti itu. Nah, ceritanya si pasien kita ini itu di instansi pemerintah. Pindah tugas dia ke Pati. Nah, di Pati itu sudah disampaikan sama bawahannya. Ibu, kalau di sini nyikep bahasanya ya. Orang umum kan begitu. Karena kepala-kepala sebelumnya itu berakhir dengan sihir gitu. Mana mungkin lah. Enggak lah. Gitu. Karena kita kalau baik, ya orang akan baik kepada kita. Nah, ternyata tidak berselang lama terjadi. Akhirnya dia sakit yang aneh, yang tidak wajar, langsung divonis gagal ginjal. Dan pasien kita ini sudah kemana-mana, teman-teman. Jadi dia itu mulai ke paranormal, bahkan ke pastor. Dia datangi, dia minta berobat. Dan puncaknya itu bahkan kepada seseorang yang mengaku gurunya Jokowi. Jadi kalau tidak keliru itu masih belum 1 tahunan masih waktu itu Jokowi sudah jadi presiden. Tapi mohon maaf Pak Jokowi ya, di sini saya bukan membahas Jokowinya, apalagi sekarang ini sedang viral ya, masalahnya beliaunya itu soal dugaan ijazah palsu. Tapi itu bukan ranah saya dan bukan urusan saya. Di sini saya hanya bercerita tentang pasien ini gimana ketika dia sakit sampai melakukan apa saja agar dia itu sembuh. Mulai dari paranormal, dari pastor pun, bahkan sampai ke orang yang mengaku gurunya Jokowi. Tapi tidak ada hasil teman-teman. Jadi dia tiap minggu tetap harus cuci darah di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta. Padahal dia harus umroh atau haji kalau tidak keliru.
dia kalau tidak keliru haji apa sama mau umroh gitu di waktu yang berbeda tentunya, karena masih menjelang beberapa lama lah, saya kurang ingat kalau soal itu. Intinya dia harus haji gitu. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke cerita saya tadi ketika saya sudah menggorok ya. Jadi saya hentikan ruqyah saya berhenti, saya kumpulkan keluarga yang lain. Di situ kalau enggak perlu ya suaminya, semua yang ada di rumah itu. Saya tanya, mohon maaf, saya harus bertanya lagi. Sekali lagi saya mau tanya Bapak, Ibu, apakah yakin sudah tidak ada jimat lagi? Nah, teman saya bilang sudah, tidak ada Ustadz. Bahkan yang ada di di lantai kan di keramik ya, itu juga sudah tidak ada, sudah diambil katanya. Terus saya masih tidak percaya. Saya tanya lagi, begini Pak ya, saya bukannya tidak percaya, cuman ini saya mengalami tingkat kesulitan, jinnya kayak tidak mau keluar ini. Biasanya masih ada sisa-sisa jimat. Jadi walaupun Bapak nih misal punya 10 jimat, dibakar 9, masih ada satu, itu sama saja Pak. Saya bilang begitu. Nah, Bapak kalau misal memang ada jimat, terus Bapak merasa eman untuk membakarnya atau memusnahkannya, tidak apa-apa. Kita nggak punya hak memaksa jenengan. Tapi di sini karena jenengan melibatkan kami untuk membantu ibu ini agar diruqyah, kita punya SOP. Nah, SOP ini harus dipenuhi Pak. Kadang kalau tidak, ya kita capek. Karena pengalaman di lapangan, kalau ada jimat itu sulit. Allah seakan-akan sudah tidak berkenan. Kadang memang Allah tidak berkenan sudah untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalah kita. Nah kita Pak jauh-jauh, kita belum pulang ke rumah dari Wonogiri langsung ke sini. Semata-mata di sini karena kita berharap keluarga jenengan ibu ini bisa sembuh. Monggo, tidak apa-apa, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Saya bilang begitu. Jadi kalau jenengan masih ada yang eman, sampaikan saja. Kita pulang, kan enak. Tidak ada masalah kok. Di sini kita nggak akan mempermasalahkan begini, apa kapasitas kami mempermasalahkan, tidak bisa. Cuman kalau ada keterbukaan enak. Misal nih, ada Ustadz tapi kita tidak bisa karena ini dari leluhur, boleh silahkan. Tapi kita langsung pulang, jadi tidak lama-lama. Tapi kalau jenengan itu ingin membakar semua, karena itu memang bagian daripada syarat ya, yang harus dipenuhi ketika kami harus mengobati, ya monggo, dan Anda harus ikhlas. Nah, disitulah teman-teman akhirnya ngaku mereka bahwasanya masih ada sisa satu jimat lagi. Nah, kenapa saya itu tetap curiga ya? Bukan hanya gara-gara kebetulan di sini karena ada katanya yang ngaku gurunya Jokowi, wah hebat ini. Itu juga bagian daripada indikator kenapa saya masih belum percaya bahwasanya tidak semua ini harus dimusnahkan masih jimatnya. Tapi saya memang melihat dari prosesnya. Nah, akhirnya dia menyampaikan masih ada satu jimat lagi dan itu ada di rumah satunya yaitu Blora. Langsung saya bilang, ya sudah bakar Pak sekarang, ambil. Boh, jauh Ustaz. Oh, mana itu? Boh, berapa jam katanya Pak, 5 jam Pak sampai 8 jam itu dari Magelang ke Blora. Saya nggak tahu ya, hanya saya diketawain. Ketawa sudah di situ kan. Oh alah, tak kira dekat, jauh Ustaz. Nah, terus gimana itu? Kalau sudah seperti ini, saya bilang begitu. Ya di sana ada anak Ustadz. Biar saya telepon anak saya untuk dibakar. Akhirnya ditelepon lah itu anak dan dikasih tahu tempatnya di mana. Akhirnya diambil dan setelah itu disampaikan ke kita bahwasanya itu sudah jimatnya itu dibakar. Jimat itu berupa sabuk, teman-teman. Jadi saya itu di awal itu sudah curiganya kalau masih ada jimat itu begini.
Ini katanya sudah bahkan sampai ke orang yang ngaku gurunya Jokowi. Kemungkinan besar kalau di situ ada jimat, itu dianggap yang paling hebat, berharga, dan yang kemungkinan yang mahal juga kan. Karena saya memang tidak terlalu jauh bertanya soal itu. Nah, ternyata benar. Akhirnya satu jimat itu yang tidak dibakar. Ya bisa saja itu karena mahal atau apa kan. Setelah selesai itu dibakar, Masya Allah, qadarullah teman-teman ya, beberapa hanya saya membaca ayat-ayat ruqyah, seperti biasa saya gorok, dia langsung muntah. Bahkan ini ceritanya supir ya, supirnya pasien itu, yang nunggu saya, yang dari Solo itu, dia katanya hampir kayak terpental gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang melewati dia. Nah, biasanya kalau seperti itu connect namanya. Artinya koneksi kalau kepada orang-orang yang tidak bermasalah, tidak merasakan seperti kita yang tidak merasakan seperti itu. Nah, terus setelah itu saudaraku ya, teman-teman semuanya, Masya Allah, dia langsung berdiri, langsung enak jalan dia. Wajahnya langsung berseri, yang awalnya itu tangannya ini, jadi dia itu seperti bersih ya, saya lihat, itu sudah mulai bersih. Dan bahkan saking senengnya saya dibawa ke rumah makan apung. Ya bukan urusan rumah makan apungnya apa, saya nggak urusan itu ya. Tapi saya melihat bahagianya, bersyukurnya dia kepada Allah. Dia ingin ingin menikmati. Jadi Ustadz, saya makan ini aja di bubur. Nah, ini ternyata saya sudah enak, saya ingin menikmati kebersamaan, mumpung ada saudara juga dan jenengan semua, kita ingin kebersamaan lah, seperti itu. Jadi orang-orang Magelang mungkin tahu ya rumah makan apung, kalau tidak keliru seperti itu. Ya memang dia ada di kayak terapung itu ya. Nah, jadi selain itu pesan yang juga mau saya sampaikan, teman-teman, khususnya kepada peruqyah. Jadi untuk siapapun di sini teman-teman peruqyah, ketika kita membawa ruqyah ini atas dasar syariah, maka pegang. Jangan, ini pengalaman saya di lapangan, saya melihat di lapangan, jangan hanya kita tebang pilih. Ketika orang-orang tidak punya, kita ketat SOP-nya, tapi kepada orang kaya, kita itu tidak ketat. Karena terkadang takut dia tidak mau, wah ini gede nih, ini kalau saya terlalu ketat nanti nggak mau, wah kehilangan momen saya. Jangan begitu. Karena di sini kita, walaupun kita profesional, artinya di sini kita berprofesi seperti dokter, seperti yang lainnya, tapi di sini kita ada misi dakwah. Karena dakwah kita bagaimana orang keluar dari kebodohan, khususnya di bidang perjimatan ini. Karena ini yang membawa kepada kekafiran, kesyirikan. Adapun kalau kalian itu masalah harga, silahkan. Yang penting kita profesional, sesuaikan dengan skill kita. Tapi jangan mendolimi. Kalau orang tidak punya, nah seperti kita sudah 21 tahun kita meruqyah, kita subsidi silang teman-teman. Jadi kalau nggak punya bahkan kita gratiskan. Jadi kita sesuaikan. Yang kaya, ayo keluarkan. Karena banyak orang-orang di luaran kaya habis ratusan bahkan miliaran kan, keluaran belum tentu juga sembuh. Di sini terkadang Allah beri kesembuhan. Apa yang mau diemani, ya kan? Nah, dan kita bisa subsidi ke yang tidak punya. Tapi dengan catatan, jangan bohongi umat. Urusan sembuh tidaknya itu bukan milik kita. Yang penting kita sudah profesional. SOP-nya kita jelasin. Kalau kita syariah, ada misi dakwah, orang jangan sampai dibodohi dengan pembodohan-pembodohan, percaya dengan klinik-klinik, dan lain sebagainya. Kita jelasin. Karena kalau kita pilih orang ketika kaya, kita tidak enak menyampaikan terutama dalam jimat, ya sama-sama rugi. Kita ya rugi. Karena juga belum tentu apa yang kita harapkan dapat. Terus orang itu, saudara kita, dia dalam keadaan kebodohan, masih percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah, jadi
apapun kepada siapapun, ayo kita itu tegasin, tapi dengan cara yang santun. Karena di sini tidak ada paksaan. Tidak elok juga kalau kita itu harus dibakar, kalau enggak kalian syirik begini, wah lari umat saudara. Jadi kita sampaikan, jadi kita kasih tahu. Karena apa? Karena kita ini bukan seperti pengajian, karena kita sudah dilibatkan, maka kita punya aturan, punya SOP. Kan tidak ada persoalan sebenarnya. Kalau di sini sama-sama orang mau menerima. Kalau menerima jalan, ya kita tidak boleh maksa juga ketika orang itu tidak mau jimat, jimatnya dibakar, kita malah paksa, oh iya sudah Pak, sebenarnya tidak apa-apa sih. Wah kacau kalau sudah seperti itu. Jadi ya kita harus siap juga tidak melanjutkan. Tapi kalau dia sudah ikhlas, maka kita bantu sebaik mungkin. Karena lagi-lagi kita tidak punya kapasitas dalam penyembuhan. Semua kehendak Allah. Yang punya kesembuhan itu adalah Allah. Nah, dan ini juga teman-teman, kenapa banyak saya itu menangani pasien, istilahnya rujukan. Jadi tidak sedikit saya itu kedatangan pasien bahkan diarahkan oleh peruqyah itu sendiri. Bahkan saya tidak kenal peruqyahnya itu siapa, namanya Ustadz ini, ada Ustadz ini, saya nggak kenal. Nah, ternyata dia sudah diruqyah, tapi nggak ada reaksi, nggak ada perubahan lah. Walaupun ke saya pun juga tidak harus ada perubahan. Tapi yang mau saya ceritakan di sini, ketika saya tangani, malah dia muntah-muntah, ternyata dia ada jinnya. Nah, setelah saya telusuri permasalahannya banyak masih masalah jimat, terutama itu. Dan ada hal-hal yang lain. Makanya skill itu tidak bisa di copy paste, teman-teman. Karena skill itu diasah berdasarkan juga jam terbang. Makanya kalau kalian mau menjadi teman-teman peruqyah yang baru memulai, kalau kalian mau menjadi peruqyah yang profesional, maka sering-seringlah di sini mempelajari tiap permasalahan dan jangan pernah takut untuk mengucapkan atau memberitahukan tentang SOP ruqyah syariah itu seperti apa. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.